Ya, Ibu dari mana ya? Saya dari Bang Jatim Capugri, Pak. Oh ya, ini dalam rangka apa? Informasi dari mana? Dan saya nyampe dari sini. Nah, saya dapat informasi ini kemarin dari teman-teman dari dinas di wilayah kota. Kayaknya kita kan ternyata di Probolinggo itu ada ya, maksudnya budidaya melon yang seperti ini, golden melon. Kan sementara ini kita kan tahunya hanya dari supermarket ya Pak ya. Ternyata di wilayah Probolinggo bisa membudidayakan golden melon. Itu ya. Oke. Mungkin ada harapan-harapan petani yang mungkin tahu. Semoga nanti di wilayah Probolinggo kota khususnya bisa disusul dengan petani-petani yang lain, bisa membudidayakan seperti yang diharapkan dengan masyarakat kota Probolinggo. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Oke, Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu lagi bersama ngobrol asik dan santai milik Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Ya, kali ini kita akan ngobrol asik dan santai bersama salah satu petani milenial kepunyaan Kelurahan Kebonsari Kulon, di mana beliau adalah salah satu santri dari pondok pesantren yang ada di wilayah Kota Probolinggo. Ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak Wan. Ya, selamat siang. Alhamdulillah. Ya, ini gimana nih? Sekarang ini kan masih ini ya, puasa yang akhir yang ke-10. Ya. Bagaimana? Masih puasa? Jalan? Meskipun tetap aktivitas tetap lanjut, puasanya alhamdulillah masih lancar-lancar saja. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi rekan Ngobras, walaupun kita ini ya lagi di bulan suci Ramadan, kita tetap harus aktivitas tetap jalan, juga puasa tetap jalan. Ya, mungkin bisa diperkenalkan ini disebut petani milenial. Siapa nama aslinya ini? Mungkin dari rekan-rekan yang ada di sana akan atau pengen tahu, nanti mungkin bisa komunikasi langsung dengan ini beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. saya ingin memperkenalkan, nama saya Hasan Prasojo dari Kelurahan Kebonsari Kulon, kelompok tani dari kelompok tani Bestari Jaya, Kota Probolinggo. Oh gitu ya. Ya, jadi ini
merupakan salah satu ketua ya ketua kelompok tani Lestari Jaya yang ada di Kulon Sari Kulon. Ya, ini kalau menjadi petani ini kapan, tahun berapa kemudian memilih menjadi petani ini? Kan di awal-awal tadi saya sampaikan beliau adalah salah satu alumni santri di salah satu pondok pesantren. Sebenarnya cita-cita jadi petani tidak ada. Oh gitu ya, ya. Ya karena mungkin Tuhan memilih sudah kamu harus jadi petani. Iya. Jadi awalnya jadi petani ya hanya sekedar panen tanam, tapi kok ekonomi semakin melemah gitu. Oh gitu. Kita sebagai petani milenial, kita keliling-keliling lah. Ya. Petani sukses itu seperti apa sih yang bisa membantu ekonominya? Jadi kita belajar para ahli dan pakar dan petani senior yang sudah sukses. Kita wawancara seperti Pak Oman lah. Kita belajar bareng. Akhirnya sejak 2019 Ya. kita coba pertanian dari hulu ke hilir, Pak Oman. Hulu ke hilir. Ya. Pertanian dari hulu ke hilir ini adalah program pemerintah pusat. Ya. Jadi kami sebagai petani milenial kita coba lakukan program tersebut. Jadi artinya apa pertanian dari hulu ke hilir itu? Jadi sebagai petani bukan hanya sekedar menanam, tapi kita harus bisa memasarkan barang kita. Jadi karena pertanian ini termasuk UMKM juga, Pak Oman. UMKM pertanian. Ya. Makanya di situ ada bisnis, makanya ada manajemen, ada pasar nanti panen itu dijual kemana. Nah, itu di situ pertanian milenial. Iya. Ini tadi bagus sekali informasi awal. Artinya ternyata produk petani itu juga salah satunya adalah produk UMKM. Ya, mungkin Mas Hasan, ya namanya petani itu kan pasti ada beberapa macam tanaman. Nah, ini kalau di kelompok tani Lestari Jaya ini apa saja ditanam? Karena di Kelurahan Kebonsari Kulon ini sawahnya sedikit, Pak, lebih banyak penduduknya, artinya lebih banyak rumah daripada sawah. Makanya kita coba terobosan baru, kita coba tanam melon, kita jual langsung di lahan, Pak. Artinya sesuai dengan program pemerintah pusat tadi, jadi pertanian dari hulu ke hilir. Kita tanam, pupuknya kita pakai organik, kita seimbangkan antara organik dan anorganik. Makanya buahnya di Kebonsari Kulon, Kota Probolinggo ini adalah sangat berkualitas. Ini kualitasnya sudah market. Oh gitu ya. Jadi ini salah satu ini hasil panen hari ini ya. Artinya tidak hanya melon saja, mungkin juga ada lewa, semangka, juga ada cabai. Itu lebih dominan ke buah semusim. Buah semusim. Jadi buah semusim itu melon, semangka, lewa itu termasuk buah semusim yang dibudidayakan oleh petani di Kebonsari Kulon. Salah satunya saya, Pak. Waduh lah, ini sahabat Ngobras, ini salah satu contoh pemuda itu memilih profesi menjadi petani yang disebut petani milenial, di mana merupakan salah satu kebanggaan dari masyarakat Kelurahan Kebonsari Kulon. Ya, tadi Nyengat sampaikan ada program dari hulu ke hilir ya, artinya menanam, kemudian memanen, kemudian langsung dijual ke pembeli. Ya. Mungkin ini kalau tadi kita lihat ada berapa jenis melon yang ditanam, Mas? Untuk panenan hari ini ada dua varietas, dua jenis melon. Yaitu yang pertama adalah melon golden ya. Nah, yang kedua ini ada melon skyrocket. Nah, ini skyrocket ya. Ini kulitnya berjaring. Kalau yang golden tadi kan mulus. Nah,
bentuknya berjaring, baunya harum dan rasanya manis. Jadi kita pakai stiker kayak gini Bang. Gitu. Karena kita sudah milenial. Sudah milenial. Wah, ya ini merupakan ini ya, salah satu hasil panen petani milenial. Jadi ini sudah layak dijual di market ya, sudah bisa masuk ke Indomaret ataupun ke market-market yang lainnya. Ya, ini Mas Hasan, bagaimana jenengan memasarkan ini produk atau hasil tanam ini? Alhamdulillah dengan banyak relasi Pak, termasuk kita rekanan dengan Kebun Sari Kulon. Ya. Dengan Pak Lurah kita dekat Pak. Ya. Jadi sebelum panen kita sudah sampaikan ke Pak Lurah. Nah, jadi Pak Lurah menyampaikan kan ada PKK itu apa namanya itu Pak? Warung PKK online. Warung PKK online. Iya. Di situ ada ibu-ibu yang memasarkan produk UMKM di Kebun Sari Kulon. Nah, salah satunya produk UMKM pertanian yang saya miliki ini juga dipasarkan. Jadi pasarnya itu sudah sebelum kita panen itu sudah ada informasi dari channel-channel seperti ini Pak, channel Pak ya. Ini juga saya terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Koman dan Pak Lurah dan jajarannya karena selalu memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk terus menumbuhkan ekonomi pada masyarakat, khususnya ekonomi di petani Kebun Sari Kulon. Ya, jadi ini sekarang ini kan sudah zamannya online, sahabat Ngobras. Jadi bila menyampaikan kita dari Kelurahan Kebun Sari Kulon bersama Ibu PKK itu punya aplikasi warung PKK online. Jadi salah satunya produk-produk dari ini, produk kami yang lain juga produk dari petani yang ada di Kelurahan Kebun Sari Kulon. Ya, tadi disebutkan Mas Hasan merupakan ketua kelompok tani Lestari Jaya. Nah, ini petani ini anggotanya berapa nih kelompok tani ini? Alhamdulillah di Kebun Sari Kulon ini anggotanya ada sekitar 30 orang. 30 orang ya. 30 orang itu pun masih tanam jagung dan padi. Iya. Makanya kita melakukan terobosan bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Ya. Karena kelompok tani ini juga akan di bawah naungan Dinas Pertanian. Jadi kita sebagai petani milenial kita coba terobosan baru untuk mengangkat ekonomi petani itu bagaimana. Jadi saya masih belajar. Belajar gimana sih cara menumbuhkan ekonomi kita sebagai petani. Iya. Jadi salah satunya kita harus dekat dengan orang-orang kelurahan, karena orang-orang kelurahan kan informasinya itu lebih cepat. Iya. Makanya kita dekat dengan orang-orang kayak kelurahan, dinas pertanian dan pemerintah Yang Kota lainnya. Probolinggo ya. Iya. Kita selalu belajar terus Bapak. Iya. Jadi ini sahabat Ngobras ya. Jadi Mas Hasan menyampaikan beliau terus belajar dan belajar. Walaupun sudah dibilang menjadi petani milenial, tapi beliau tetap belajar bagaimana cara menjadi sukses berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekarang ini kemudian merosot ataupun yang lainnya gitu ya. Terus ini Mas Hasan, kalau menjadi petani ini kan pasti ada ketakutan gagal atau nanti gimana gitu. Ini bagaimana supaya ini sahabat-sahabat Ngobras yang ada di rumah ataupun yang ada di ini ya di luar sana itu pengen juga untuk menjadi petani milenial. Bagaimana nih investasinya seperti apa nih? Ya. Jadi begini, pertanian itu adalah bisnis Bapak. Bisnis ya. Jadi ada investasi yang dipersiapkan. Oh. Contoh budidaya tanaman melon. Ya. Investasi yang diperlukan untuk 1 hektar itu ada 10.000
tanaman. 1 hektar 10.000 ya. Jadi satu pohonnya itu investasinya Rp6.000. Berarti per hektarnya investasi yang dipersiapkan 60 juta rupiah. 60 juta. 60 juta, target produksinya itu 4 kilo per pohon, berarti ada 40 ton per hektar. Jika kita melakukan jual konsumen langsung dengan harga 15.000, tinggal kalikan 15.000 kali 40 ton. Oh, Jadi ada ilmu investasinya, tidak boro-boro tanam terus panen kan gitu ya. gitu ya. Oh iya. Banyak investasi bodong di pertanian juga banyak. Oh, seperti itu ya. Jadi diperlukan SDM, SDA, sumber daya alam di Probolinggo alhamdulillah mendukung Pak untuk tanaman buah musim. Oh, SDM alhamdulillah kita dekat dengan kelurahan, dinas pertanian. Jadi SDM kita terus tumbuh karena ada seminar, ada narasumber dari petani sukses dari kabupaten yang diundang oleh dinas pertanian. Nah, kita belajar di situ. Jadi SDM juga kita terus tingkatkan. Yang ketiga SDU Pak, SDU adalah sumber daya uang. Iya, itu sebagai modal ya. Karena walaupun SDM dan SDM dukung, tapi SDU juga tidak dukung, tidak bisa tanam 1 hektar. Wah, benar ya. Ada investasi yang perlu disiapkan ya. biar tidak jadi investasi bodong tadi. Oh iya. Ya itu sahabat. Jadi disampaikan yang pada saat kalau kita mau investasi di pertanian itu ada SDA, SDM sama SDO ya. Oh, itu ada 3 persyaratan yang harus dipersiapkan jika sahabat Ngobras itu akan memilih jalannya untuk menjadi seorang petani milenial. Iya. Kemudian ini pasti Mas Hasan, seorang petani tidak mungkin lah tidak gagal. Ya pasti mungkin ada atau mengalami kegagalan. Ya, ini faktor dominan kegagalan itu di mana ini kalau boleh tahu? Jadi di pertanian, dalam budidaya pertanian itu ada namanya OPT. OPT ya. OPT itu ada organisme pengganggu tanaman. Oh. Nah, jadi setiap tanam itu pasti ada hama dan penyakit yang menyerang. Makanya kemarin 2017 kita gagal, tapi kita jadi bahan evaluasi. Kita terus belajar. Alhamdulillah 2023 ini kita panen. Alhamdulillah meskipun hujannya intervalnya cepat, tidak teratur, lanina istilahnya. Kemarin itu lanina. Musim hujannya terus nyambung. Nyambung itu berarti kelembapan tinggi. Di situ muncul namanya jamur yang menyerang tanaman melon, yang menyebabkan tanaman melon itu mati. Nah, jadi langkah-langkah itu ya kayak drainase kita perbaiki. Tanahnya harus organiknya harus banyak. Jadi kita terus belajar untuk biar investasinya tidak bodong. Ya. Jadi kegagalan yang utama adalah faktor hujan. Itu ya. Nah, kalau kemarau itu banyaknya hama kutu kebul. Hama kutu kebul itu bisa menyebabkan kegagalan juga 30% bahkan sampai 100%, Pak. Hama namanya hama kutu kebul. Misalnya di kota Probolinggo aman-aman saja, karena masih belum banyak yang tanam melon. Ya, jadi sahabat Ngobras ternyata beliau juga menyampaikan tadi di tahun 2017 beliau sempat gagal, tapi dari kegagalan itu terus belajar bagaimana caranya supaya bisa kegagalan itu sebagai salah satu jalan untuk menjadi sukses di pertanian. Ya, ini mungkin Ngobrasnya mungkin ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan
dan kesan selama Mas Hasan menjadi petani, sehingga mungkin sahabat Ngobras yang di sana, para pemuda-pemudi, untuk bisa tertarik menjadi seorang petani milenial. Monggo, silakan. Terima kasih. Pesan dan kesan jadi untuk menjadi petani itu. Iya. Jadi sobat petani muda, bahwa pertanian ini adalah bisnis yang menjanjikan juga. Makanya saya sebutkan di awal adalah pertanian adalah bisnis. Jadi ada investasi yang perlu dipersiapkan dan ada target yang akan kita raih. Makanya itu untuk petani muda terus belajar, jangan dikit-dikit dulu, nanti akan menjadi besar. Sebagai pemuda generasi selanjutnya itu generasi Z ya, generasi zilenial. Monggo kita tekuni juga sektor pertanian, bahwa banyaklah pertanian yang bisa naik haji di Kebonsari Kulon, dan sudah banyak ya sukses yang bisa kita jadikan mentor gitu. Kesannya ya terus semangat bagi para generasi zilenial yang sudah nyemplung di pertanian. Terus tingkatkan belajar, bahwa yakin kita bisa memperbaiki ekonomi dengan di sektor pertanian. Oke, ya, terima kasih. Itu tadi pesan dan kesan dari seorang Mas Hasan yang merupakan salah satu petani milenial yang ada di Kelurahan Kebonsari Kulon. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Hasan di Ngobras ini, ngobrol asik dan santai. Nanti kita bisa akan bertemu kembali di lain waktu atau lain hari, sehingga ada informasi yang terbaru bisa disampaikan kepada generasi muda. Ada yang lupa. Monggo, mungkin bisa sampaikan. Bulan 8 kita coba di lahan kelompok tani Lestari Jaya Kebonsari Kulon. Kita akan coba bikin lahan, yaitu memang untuk sekolah lapang. Sekolah lapang. Kebonsari Kulon yang muda-muda bisa belajar sekolah di sana ya. Sharing di sana ya. Mulai dari awal, mulai dari pengolahan tanah, nanti kita kerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Probolinggo. Insyaallah bulan 8 itu ada namanya program sekolah lapang tanaman melon di Kelurahan Kebonsari Kulon. Ini satu-satunya di Kota Probolinggo. Sip ya. Ini dicatat ya sahabat Ngobras. Jadi nanti bulan 8 atau bulan Agustus tahun 2023 ada program dari Dinas Pertanian Pemerintah Kota Probolinggo akan melaksanakan sekolah lapang. SL Tanaman Melon. Jadi itu adalah sekolah lapang. Nanti kalian bisa belajar di sana. Jadi mulai sekarang kalian bisa daftar untuk menjadi salah satu peserta untuk SL tersebut. Jadi ini bagus sekali terobosan dari pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Pertanian. Jadi sekolah gratis. Dan gratis ya? Gratis untuk warga Kota Probolinggo. Ini jadi gratis ya. Jadi kita sekolah nanti akan didampingi oleh Dinas Pertanian ya, sehingga harapannya ada beberapa petani-petani yang sukses di Kota Probolinggo, sehingga bisa menumbuhkan perekonomian yang ada di Kota Probolinggo ya. Ekonominya di sektor pertanian. Iya. Oke, terima kasih Mas Hasan atas waktunya. Mohon maaf ini juga masih puasa, jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran di podcast Kelurahan Kebonsari Kulon. Nanti insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan lain acara. Ya, saya Oman Hakim Mawar Putih Kelurahan Kebonsari Kulon menyampaikan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf, dan sekaligus menutup acara podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the
it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.